Alhamdulillah, baik Bu Puja. Bu Puja sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Luha hari ini kan mau melaksanakan proses coaching ya Bu, dengan coachingnya Pak Agus. Benar. Nanti sebelum Bu Luha melakukan proses coaching, mari kita bercakap-cakap dulu ya Bu. Saya akan memberikan rubrik penilaian yang akan kita laksanakan nanti sebagai acuan dalam proses coaching. Yang pertama yaitu apakah alur tirta dalam proses coaching yang Ibu lakukan nanti sudah sesuai, kemudian pada alur tirta juga terdapat kompetensi rasa, kemudian kompetensi inti coaching yang perlu kita nilai yaitu kemampuan coach memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, kemudian kemampuan coach memberdayakan coachee terkait mencari solusi dalam permasalahan coachingnya, kemudian mendengarkan aktif ya Bu, begitu. Boleh saya memberikan beberapa pertanyaan? Oke, silakan Bu Puja. Baik, dari proses coaching yang Bu Luha akan laksanakan nanti bersama Pak Agus, apa nih kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Luha? Kalau dalam proses percakapan coaching saya nanti, saya ingin mengembangkan proses coaching saya nanti dalam 3 kompetensi Bu Puja. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga saya mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya. Seperti itu. Terkait 3 inti kompetensi ya Ibu ya, presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, untuk lebih spesifiknya Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang apa? Kalau lebih spesifiknya mungkin di 2 kompetensi yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya mungkin ya Bu ya. Jadi nanti dari coachee saya ada kata-kata kunci, saya mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Oke, baik Bu Luha. Jadi 2 kompetensi ya Bu yang ingin Ibu kembangkan nanti. Oke, menurut Bu Luha, pencapaian dari proses coaching ini nanti apa? Kalau menurut saya indikator pencapaian yang saya katakan berhasil dalam proses coaching saya nanti itu ada 2 hal Ibu. Yang pertama, saya mampu membuat coachee saya ini bisa terbuka terhadap permasalahannya. Kemudian yang kedua, bagaimana dia mampu menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Oke, baik, berarti bagaimana coaching ini bisa terbuka, kemudian bagaimana coachingnya juga menemukan solusi atas permasalahannya, begitu ya Ibu ya? Oke, pertanyaan terakhir nih Bu, apa harapan Bu Luha dari proses observasi yang kita lakukan bersama-sama? Harapan saya proses coaching saya nanti saya mampu bisa mengantarkan coachee saya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti itu Bu ya. Oke, baik Bu Luha, selamat melaksanakan coaching, mudah-mudahan lancar. Nanti setelah coaching kita akan bercakap-cakap lagi ya Bu. Siap Bu Puja, terima kasih. Sama-sama Ibu. Halo, selamat siang Pak Agus. Gimana kabarnya Pak Agus hari ini? Selamat siang Bu Luha, kabar saya hari ini itu alhamdulillah ya baik sekali Bu. Kalau Bu Luha gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat nih Pak. Saya senang juga hari ini kita akhirnya bisa berjumpa ya Pak ya, setelah beberapa kali kita dagang. Nih Pak Agus, katanya kemarin ada yang mau diobrolin ya? Benar Bu Luha, ini saya mau cerita Bu ya terkait dengan pengamatan saya terkait guru-guru di sekolah saya itu cara ngajarnya bagaimana gitu ya. Ini yang saya amati itu bahwa guru-guru di sekolah saya itu masih menggunakan pembelajaran yang konvensional Bu. Seperti itu. Berarti guru-guru di Pak Agus saat ini masih banyak ya yang menggunakan pembelajaran konvensional. Ini kalau pembelajaran konvensional ini kan masih umum nih Pak ya. Maksudnya seperti apa yang Pak Agus bilang pembelajaran itu masih konvensional? Yang saya maksud pembelajaran konvensional yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah saya itu mungkin mereka masih menggunakan metode yang berpusat pada guru, atau biasanya disebut sebagai teacher center lah gitu. Oke, seperti itu ya. Oke, apa Pak harapan dari Pak Agus dari proses percakapan kita pada siang hari ini Pak Agus harapkan? Nah, tentunya saya ingin ada suatu perubahan yang baik lalu yang baik terkait dengan model-model
pembelajarannya, sehingga dari pembelajaran konvensional itu akan berubah menjadi pembelajaran yang variatif, Bu, seperti itu. Oke. Menurut Bapak sendiri, metode pembelajaran yang variatif ini seperti apa, Pak Agus? Pembelajaran yang variatif menurut saya itu mungkin bisa dilakukan sebagai pembelajaran yang berdiferensiasi atau bisa digunakan sebagai media IT lah, Bu, seperti itu ya, sebagai bahan ajarnya. Oke. Jika pembelajaran yang bervariatif nih Pak, misalkan ya ada di angka 10 nih Pak Agus ya, di sekolahnya Pak Agus saat ini tuh kira-kira gurunya masih di level berapa nih dalam proses pembelajaran di kelasnya? Kalau dari angka skala 1 sampai 10. Mungkin masih di angka berapa ya? Di angka 6, Bu, dan 6. Oke, masih di level 6 ya. Iya. Kenapa nih Pak Agus memberikan penilaian masih angka di level 6? Karena gini, terkait dengan pembelajaran yang variatif tadi, tidak menutup kemungkinan memang ada guru-guru yang sudah melakukan pembelajaran yang variatif, tapi jumlahnya sangat kecil, Bu. Nah, jadi mereka masih menggunakan kebanyakan metode ceramah, gitu kan. Oke Pak, saya sudah bisa nangkep nih ya. Ini berarti masih ada di angka 6 ya Pak ya. Kalau mau ditingkatkan lagi di angka 10 ini kan sepertinya sulit ya Pak ya. Kira-kira Pak Agus mau meningkatkan di level berapa nih ya dari proses percakapan kita pada siang hari ini? Mungkin yang bisa saya targetkan yang realistis saja, Bu ya. Ya. Mungkin di angka level 8 lah, Bu, level 8. Oke, masih di level 8 ya targetnya ya. Oke. Apa yang kiranya Pak Agus bisa lakukan untuk membawa perubahan tersebut dari 6 menjadi 8? Yang bisa saya lakukan itu dengan apa ya, diseminasi terkait pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Selain diseminasi mungkin Bapak, apa ada alternatif lain yang mungkin Bapak bisa lakukan untuk membawa perubahan tersebut? Ada juga sih, Bu, alternatif yang bisa saya ciptakan selain pembelajaran berdiferensiasi melalui diseminasi. Mungkin bisa sebagai supervisi akademik. Oke. Berarti ada 2 opsi nih Pak ya yang bisa dilakukan Pak Agus. Yang pertama adalah melakukan kegiatan diseminasi materi, kemudian yang kedua adalah melakukan kegiatan supervisi akademik. Dari 2 opsi tadi yang menurut Pak Agus paling efektif nih yang bisa Pak Agus lakukan dan yang paling bisa direalisasikan dalam waktu dekat itu yang mana nih Pak dari 2 tadi? Mungkin yang realistis saja lah. Nah, yang bisa saya lakukan lebih awal itu adalah diseminasi, Bu. Diseminasi dulu nih ya. Pertimbangannya apa nih Pak Agus memilih diseminasi dulu? Pertimbangannya adalah saya sudah melakukan praktik baik atau best practice lah. Saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga ketika saya lihat itu hasilnya memang sesuai harapan, bagus sesuai harapan. Berarti diseminasi dulu nih ya. Kira-kira kapan nih Pak Agus bisa merealisasikan rencana tersebut? Kapan nih Pak? Rencananya mungkin dalam waktu dekat ini ya minggu-minggu ini lah, Bu, minggu ini. Oke, siapa yang menurut Pak Agus bisa mendukung kegiatan diseminasi tersebut agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar? Siapa? Karena memang harapan saya seperti itu, diseminasi itu harus bisa berjalan lancar sesuai yang saya harapkan. Tentunya memang perlu suatu dukungannya dari salah satunya kepala sekolah, mungkin bisa didukung oleh kurikulum, bidang SDM, seperti itu. Oke, nah kita sudah ada di ujung percakapan nih Pak Agus ya. Pertanyaan terakhir dari saya nih, apa yang sudah bisa didapatkan Pak Agus dari kegiatan percakapan kita pada siang hari ini? Yang sudah saya miliki terkait gambaran-gambaran dari percakapan ini, gitu kan, Bu? Saya sudah punya suatu gambaran perubahan positif, perubahan yang lebih baik terkait dari pembelajaran yang konvensional berubah menjadi pembelajaran yang variatif melalui diseminasi pembelajaran diferensiasi.
seperti itu. Oke, ya, oke. Terima kasih Pak Agus atas waktunya untuk siang hari ini ya, sudah berbagi cerita sama saya. Semoga kita ada kesempatan lagi ya Pak untuk ketemu. Saya pengen tahu nih progresnya Pak Agus dari kegiatan diseminasi tersebut. Iya. Terima kasih juga Bu Luha atas waktu yang diluangkan untuk saya berbagi cerita, menggali potensi yang bisa. Ya setidaknya saya sudah punya lah ide-ide yang bisa melakukan suatu perubahan pembelajaran. Semoga harapan saya juga ini tidak hanya sebatas angan, bisa segera direalisasikan, dan harapan saya juga hasilnya juga sangat bagus seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Halo Bu Loha, bagaimana tadi proses coachingnya? Halo Bu Puja, alhamdulillah Bu, coachingnya sudah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saya juga alhamdulillah bisa menerapkan alur tirta dengan baik, mulai dari menetapkan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian yang ketiga saya juga mampu untuk menggali si coach ini untuk menemukan rencana dari permasalahan dia, dan terakhir tadi saya juga bisa mengajak si coach saya ini untuk bisa berkomitmen ya terhadap rencana yang akan dia lakukan seperti itu. Oke, jadi apa saja nih indikator ketercapaian yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tersebut? Oke, kalau dari saya tadi, menurut saya nih Bu ya, tadi saya sudah sesuai dengan indikator pencapaian yang saya buat sendiri, yaitu saya mampu mengantarkan si coach ini ya menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Saya juga bisa mengajak dia bagaimana dia bisa terbuka kayak gitu, cerita terhadap permasalahan yang dia alami di sekolah. Oke, baik Bu Loha. Saya boleh menyampaikan hasil observasi saya? Oke, silakan. Dari catatan saya Ibu, alur coachingnya Ibu, alur tirta itu sudah sesuai ya, sudah berjalan dengan baik dan cukup luar biasa Ibu menjalankan proses coaching ini. Kemudian dari kompetensi inti yang ingin Ibu capai tadi seperti mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberdayakan coachingnya untuk menemukan solusinya, itu sudah terlaksana semua. Itu dari penilaian saya ya Ibu ya. Kemudian secara keseluruhan itu sangat luar biasa Bu Luha. Mudah-mudahan kedepannya Bu Luha tetap konsisten pada proses dan alur yang seperti ini. Kemudian terakhir Bu Luha, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi dalam proses meng-coaching? Oke, kalau dari pengalaman pertama tadi ya Bu ya, saya ingin meningkatkan lagi kompetensi saya dalam hal melibatkan emosi secara penuh gitu ya, dari respon yang diberikan oleh coach saya, sehingga coach saya pun merasakan senang ketika seorang coach itu bisa mendengarkan dengan baik, bisa mengerti permasalahannya seperti itu. Itu sih harapan saya berikutnya. Oke, berarti Bu Luha ingin lebih lagi melibatkan emosi ya Bu dalam proses coaching. Oke, terima kasih Bu Luha. Kapan-kapan lagi kita bisa ketemu. Jangan sungkan-sungkan ya Bu Luha. Terima kasih kembali Bu Puja. Selamat sore Bu Puja. Sore Bapak. Iya, bagaimana kabarnya Bu Puja? Alhamdulillah baik. Kabar Pak Agus juga bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu Puja. Ini Bu Puja, saya ingin melakukan percakapan terkait coaching ini ya. Saya ingin coaching atau mengobservasi Bu Puja gitu. Nah, kira-kira Bu Puja berkenan ya? Sangat berkenan Sangat Bapak. berkenan, ya, terima kasih. Nanti ketika observasi itu berlangsung, yang ingin saya sampaikan adalah ada beberapa rubrik penilaian Bu ya. Oke. Tapi di dalam rubrik penilaian itu ada alur yang namanya alur tirta. Ya. Nah, Ibu Puja tentunya sudah paham lah terkait itu. Nanti bagaimana penerapannya terhadap si coaching
coach dan coachee, artinya percakapan coachingnya nanti bagaimana seperti itu Bu Puja. Apakah nanti Bu Puja bisa mendengarkan secara aktif dengan ada rasa di situ, ada juga memberikan pertanyaan yang berbobot, ada juga ada kesadaran penuh, dan nanti kalau bisa coach itu harus bisa memunculkan solusi-solusi dari permasalahan yang dimilikinya, seperti itu. Ibu ingin membantu mengembangkan kompetensi yang dimana dalam proses coaching ini, Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi inti coaching ya Pak. Iya. Dari 3 kompetensi inti coaching itu yaitu kehadiran penuh, memberikan pertanyaan berbobot, Iya. kemudian mendengarkan aktif gitu. Ada 3 kompetensi. Iya, berarti, Bu, 3 ya. kompetensi. Mungkin kalau misalkan ini Ibu berkenan, saya mengobservasi yang lebih spesifik lagi di bagian kompetensi mana? Di bagian kompetensi yang mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Terus kalau dari 2 hal yang spesifik dari kompetensi itu tadi, ukuran indikator ketercapaiannya ini bagaimana, Bu? Indikator ketercapaian yang saya harapkan itu coachee mampu terbuka, Iya. kemudian coachee mampu menemukan solusi atas permasalahannya, gitu Iya, Pak. gitu ya. Terima kasih Bu Puja ya. Ini mungkin ada satu lagi pertanyaan yang terakhir Bu Puja ya. Nggak apa-apa ya? Nggak Tadi apa-apa ya? Pak. Ya. Harapan Ibu terkait dengan observasi yang kita lakukan hari ini apa Bu harapannya? Harapan saya bisa mengantarkan coachee saya mencapai tujuannya. Iya, terima kasih Bu Puja atas waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol ini dengan saya untuk proses coachingnya. Semoga dalam proses coaching ini nanti bisa berjalan lancar dan bisa mengantarkan coachee ke solusi-solusi yang dimunculkan dari dirinya. Jadi Bu Puja juga harus mengantarkan itu ya. Iya, baik Bapak. Terima Terima kasih, Bu kasih. Puja, atas Iya, waktunya. terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum. Halo, selamat sore Bu Luha. Selamat sore Bu Puja. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Bu Puja sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kapan hari Bu Luha pengen ngobrol nih ya sama saya ya Bu? Dan baru bisa ketemu hari ini. Kira-kira apa nih yang mau diobrolin? Ya, ini saya mau cerita nih tentang kondisi yang ada di sekolah saya, Bu Puja. Iya. Kalau saya amati nih, kayaknya guru-guru di sekolah saya itu masih menggunakan metode pembelajaran konvensional. Itu yang saya pikirkan saat ini. Jadi saya sedikit agak resah nih ya Bu ya, makanya saya perlu ngobrol sama Bu Puja. Oh gitu, jadi keresahan ya Bu tentang guru-guru yang masih menggunakan pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional yang seperti apa ya Bu? Ya, salah satunya sih kalau menurut saya nih ya, yang saya sebut pembelajaran konvensional ini saya amati Bapak Ibu guru masih menggunakan metode ceramah seperti itu Bu. Jadi masih berpusat pada guru. Padahal di sekolah saya ini sudah menggunakan kurikulum merdeka Bu Puja. Kalau menurut saya idealnya kan guru-guru harus bisa lebih variatif ya dalam melakukan metode pembelajaran. Oke, jadi Bu Luha, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita sore ini? Ya, saya inginkan itu adalah perubahan pada guru-guru saya agar bisa berubah dari pembelajaran yang konvensional mungkin bisa bergeser ke pembelajaran yang lebih bervariatif. Seperti itu. Jadi ada perubahan gitu ya Bu, dari konvensional menuju variatif. Menurut Bu Luha, pembelajaran yang variatif itu yang seperti apa? Mungkin kalau menurut saya nih Bu ya, sekarang kan lagi gembor-gembornya pembelajaran berdiferensiasi. Itu mungkin salah satu contoh pembelajaran yang menurut saya bervariatif karena itu kan bisa melayani setiap kebutuhan siswa. Seperti itu Bu Puja. Oke, jadi berasal dari pembelajaran yang konvensional menuju pembelajaran yang bervariatif, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Begitu ya Bu ya? Betul. Oke, menurut Bu Luha nih, guru-guru di sekolah Bu Luha ini dari level 1 sampai 10 berada di level berapa? Kalau penilaian saya mungkin saat ini masih ada di level 6 kali ya Bu Puja ya. Karena kalau saya lihat ini kondisi yang ada di sekolah saya
sebenarnya sudah ada beberapa guru yang sudah menggunakan pembelajaran yang lebih kreatif dengan menggunakan metode ini ya, pembelajaran berbasis IT seperti itu. Mereka juga ada yang sudah menggunakan quizzes seperti itu ya, tapi itu masih skala kecil karena kondisinya saat ini yang ada di sekolah saya sebagian besar guru-guru juga sudah banyak ini yang hampir mendekati usia pensiun, sehingga pembelajaran yang dilakukan di kelas ya itu aja seperti itu. Jadi kurang ada motivasi untuk memvariasikan pembelajaran seperti itu, Ibu. Oke. Dari angka 6 nih Bu, kalau dinaikkan ke angka 10 tentunya kan sulit ya Bu ya. Betul. Menurut Ibu nih, Ibu mau menaikkan ke level berapa? Kalau level 10 memang sulit memang, dan agak butuh effort yang besar sekali ya Ibu ya. Mungkin kalau dari level 6 sekarang di level 8 kali ya Bu Puja, itu menurut saya sudah bagus kalau di level 8. Oke, di level 8 ya Bu. Kira-kira apa nih yang bisa Bu Luha lakukan untuk menuju angka 8 itu? Apa ya? Itu yang masih saya pikirkan. Mungkin melakukan kegiatan diseminasi kali ya Bu ya. Kemarin saya coba sudah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi dan alhamdulillah hasilnya sudah sesuai dengan harapan, dan anak-anak juga lumayan excited banget mengikuti pembelajaran saya. Mungkin saya ingin membagikan pengalaman best practice ini pada rekan-rekan guru saya. Itu kali ya Bu. Oh gitu, jadi Bu Luha ingin mendiseminasikan nih tentang pengalaman pembelajaran Bu Luha menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, betul. gitu ya Bu. Kira-kira ada nggak yang ingin dilakukan lagi selain diseminasi gitu Bu? Apa ya? Mungkin perlu dilakukan kegiatan supervisi akademik kali ya Bu ya. Oke. Dari kedua rencananya ini, yang pertama kan diseminasi pembelajaran diferensiasi, kemudian supervisi akademik. Yang menurut Bu Luha paling bisa dilakukan dalam waktu dekat-dekat ini yang mana? Kalau dari dua opsi tadi, mungkin yang lebih gampang ya untuk bisa saya realisasikan adalah yang diseminasi materi kali ya Bu ya, karena di sini saya sudah ada bekal pengalaman seperti itu Bu Puja. Jadi itu dulu kali ya yang bisa saya lakukan. Oke. Dari proses diseminasi Bu Luha, kira-kira Bu Luha butuh nggak support system gitu? Sangat butuh tentunya. Oke, jadi siapa yang bisa mensupport Bu Luha terkait diseminasi pembelajaran diferensiasi tadi? Yang pertama kalau menurut saya pastinya kepala sekolah ya Bu Puja, karena beliau kan yang menjadi pemangku kebijakan. Saya perlu izin dulu apakah rencana dari saya ini untuk diseminasi tentang pembelajaran diferensiasi ini di ACC atau tidak. Kemudian kalau misalkan kepala sekolah sudah meng-ACC, ini saya mungkin bisa diskusikan lebih lanjut pada waka kurikulum seperti itu. Dan mungkin yang terakhir bagian SDM kali ya Ibu ya. Baik, jadi Bu Luha pengen ada support system ya Bu, tentunya dari kepala sekolah, wakakur, kemudian dari bagian SDM. Oke Bu Luha, kira-kira nih apa yang Bu Luha dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, alhamdulillah sini ya, kayaknya saya bisa lebih tercerahkan hari ini dengan ngobrol Bu Puja ya. Saya bisa ada gambaran mengenai apa yang harus saya lakukan untuk membawa perubahan pada guru-guru di sekolah saya. Tadi dari saya kan ada rencana diseminasi dan ada kegiatan supervisi akademik. Mungkin dalam minggu ini saya akan melakukan proses diseminasi dulu kali ya Bu ya. Saya akan coba izin sama Kepsek secepatnya, seperti itu. Oke, jadi Bu Luha akan segera melakukan aksi, yaitu mendiseminasikan pembelajaran berdiferensiasi kepada Bapak Ibu guru, begitu ya. Nanti kapan-kapan kita bertemu lagi Bu, saya ingin melihat progres dari diseminasi yang sudah Ibu lakukan. Siap Bu Puja. Terima kasih sudah berkenan berbagi keluh kesahnya kepada saya Ibu. Oke, saya juga terima kasih Bu Puja sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dari saya. Iya, semoga proses diseminasinya berjalan lancar. Ya, oke, terima kasih. Nah, selamat sore Bu Puja. Selamat sore Pak Agus. Ya, bagaimana kabarnya Bu Puja? Baik.
baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah masih dalam keadaan baik ya. Ini saya ingin tahu Bu ya terkait dengan proses coachingnya tadi bagaimana Bu? Alhamdulillah Iya. tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Iya. Alur tirtanya juga sudah berjalan dengan baik, mulai dari menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian melakukan rencana aksi serta tanggung jawab dari si coachingnya. Dan saya juga bisa membuat coach berkomitmen untuk melakukan perubahan terhadap permasalahan di sekolahnya gitu Pak. Oh iya, bagus. Terkait dengan apa namanya indikator pencapaian Bu ya. Nah, dari indikator pencapaian itu apa yang sudah Ibu dapatkan? Tadi saya sudah mendapatkan coach saya sudah terbuka Bapak Iya. terkait apa permasalahannya yang dihadapi. Kemudian saya juga bisa coach saya itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya gitu Pak. Iya. Jadi seperti itu terkait apa yang sudah didapatkan oleh Bu Puja terkait indikator pencapaiannya. Ini saya mau bertanya lagi Bu ya. Boleh tidak ini saya mau menyampaikan hasil observasi selama proses coaching tadi Bu? Boleh Bapak. Boleh ya, silakan. ya. Jadi begini Bu, berdasarkan catatan yang sudah saya lakukan berdasarkan pengamatan proses coaching tadi, ada alur tirta yang sudah berjalan dengan baik Bu. Nah, alur tirtanya sudah berjalan dengan baik ini catatan saya. Yang kedua, terlihat tercapainya kompetensi inti. Nah, kompetensi intinya ini juga sudah bagus Bu, ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif. Bu Puja tadi juga sudah melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya bisa memunculkan solusi-solusinya secara sendiri. Ya, seperti itu. Terus secara garis besar ini sudah bagus Bu ya, sudah luar biasa. Terus juga sudah sempurna berdasarkan alur-alurnya. Mudah-mudahan kedepannya Bu Puja bisa konsisten untuk melakukan coaching yang seperti ini Bu Puja. Oke. Terus ada satu pertanyaan lagi Bu, terakhir ini Bu. Nah, kompetensi yang ingin Bu Puja tingkatkan lagi ya. Tadi sudah sempurna, sebenarnya sudah sempurna ini nggak perlu ditingkatkan lagi, tapi kan nggak apa-apa lah yang ada satu titik lagi yang bisa ditingkatkan. Kira-kira apa Bu? Jadi saya ingin menghadirkan emosi saya Iya. terkait proses coaching ya Iya. kepada coach saya nanti. Jadi itu sih Pak mungkin yang ingin saya tingkatkan lagi. Seperti itu Iya. ya. Oke, terima kasih Bu Puja atas waktunya. Ini tadi hasil observasi sudah saya sampaikan. Hasilnya juga sudah luar biasa. Lain kali di pertemuan yang lain jangan sungkan-sungkan untuk bisa proses seperti ini lagi. Terima kasih Bapak atas waktunya Ya. sudah mau mengobservasi saya tentang proses coaching yang sudah saya lakukan. Terima kasih Ya, Bapak. terima kasih Bu Puja. Hati-hati ya. Selamat siang Pak Agus, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Luha. Alhamdulillah baik. Bu Luha Ya, bagaimana? ya, saya alhamdulillah juga baik Pak Agus. Nah, setelah ini Pak Agus akan melakukan coaching ya dengan Bu Puja sebagai coachingnya Bapak. Iya. Ya, oke. Nanti dalam pelaksanaan coaching nanti ya, saya di sini akan melakukan proses observasi ya terkait dengan proses coaching yang akan Pak Agus laksanakan. Terus kemudian nanti saya akan melakukan penilaian ya Pak ya. Dan untuk rubrik penilaiannya ini saya sampaikan di awal supaya Pak Agus juga memahami seperti apa aja kompetensi dari proses coaching yang nanti akan Bapak lakukan dengan Bu Puja. Seperti itu ya Pak Agus ya. Iya, baik. Ya, untuk rubrik penilaiannya di sini adalah apakah nanti dalam proses coachingnya Pak Agus, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Apakah sudah dilaksanakan dengan eh,
semuanya seperti itu. Dan untuk kompetisi coachingnya di sini nanti apakah Pak Agus itu sudah mampu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian eh, mendengarkan secara aktif, dan Pak Agus mampu memberdayakan koci untuk menemukan sendiri atas solusi atas permasalahannya. Seperti itu. Ya, sebelum dimulai saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Agus. Boleh ya Pak Agus ya? Boleh, boleh, silahkan. Oke, nah dalam proses coaching nanti Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi di bagian yang mana ini Pak Agus? Sebenarnya saya ingin dikembangkan pada kompetensi coaching saya itu di aspek presence, kehadiran penuh, Mm-mm, terus mendengarkan secara aktif, ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Seperti itu. oke. Berarti ada 3 kompetensi ya Pak Agus ya, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya Pak ya? Oke, terus kemudian bagian kompetensi yang mungkin lebih spesifik lagi nih Bapak, yang harus saya observasi lagi nanti di bagian yang mana nih? Mungkin yang mendengarkan secara aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saja. Oke, berarti ada 2 kompetensi ya Pak ya, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus menurut Pak Agus sendiri nih, bagaimana indikator ketercapaian proses coaching yang akan Bapak lakukan? Seperti apa Bapak? Proses coachingnya itu nanti saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bersifat seperti pertanyaan terbuka, sehingga coaching itu mampu menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Mungkin kata kuncinya mungkin di situ, Pak Puluha. Oh, oke, seperti itu ya Pak ya, berarti indikator ketercapaiannya. Em, Terakhir nih Pak Agus ya, untuk harapan nih Pak Agus, apa harapannya Pak Agus dalam proses Iya, harapan saya itu saya bisa mengantarkan coach saya pada suatu Mm-mm, tujuan yang diharapkan atau mm-mm. yang ingin dicapai. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak Agus. Silakan Pak Agus melakukan proses coaching dengan Bu Puja. Semoga lancar proses coachingnya. Nanti setelah Pak Agus melakukan coaching dengan Bu Puja, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya Bapak ya. Ya, baik Bu Luha. Terima kasih Bu Oke, Luha. sama-sama. Kita undang Bu Puja nih ya. Ya, boleh. Halo. Selamat siang Bu Puja. Yang Pak Agus. Iya, bagaimana kabarnya Bu Puja hari ini Bu Puja? Alhamdulillah baik. Pak Agus juga bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, ini kan kita sudah lama untuk menjadwalkan kegiatan yang seperti ini, Bu Puja ya. Jadi Ya, baru bisa ketemu, diberi kesempatan pada siang hari ini. Nah, baik Bu Puja, kita akan butuh waktu sekitar 10 sampai 20 menit saja ya terkait dengan obrolan yang akan kita lakukan hari ini. Kira-kira nanti Bu Puja ini mau menyampaikan atau ada kendala apa ya Bu Puja? begini Pak, terkait guru-guru di sekolah saya yang masih menggunakan pembelajaran yang konvensional gitu Pak. Ya, pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional itu pembelajaran yang seperti apa? Pembelajaran konvensional itu kan masih berpusat pada guru ya Pak. Jadi masih teacher Iya, center, jadi belum memenuhi kebutuhan murid, jadi belum menuju ke student center gitu. Nah, saya itu seperti itu. pengennya itu guru-guru yang ada di sekolah saya itu lebih bisa melakukan pembelajaran yang bervariatif. Gitu, Pak. Gitu, ya ya ya. Terus harapan dari percakapan ini kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Bu Puja? Ya itu tadi, Pak. Saya inginnya itu guru-guru yang masih melakukan pembelajaran konvensional seperti ceramah, gitu, beralih ke pembelajaran yang bervariatif.
Oh, Itu Pak. gitu. Jadi ini dari pembelajaran yang konvensional, terus apa namanya, ingin ada perubahan perubahan pada pembelajaran yang variatif. Seperti itu Bu Puja ya yang saya tangkap Iya Pak. barusan ya. Iya. Benar seperti itu ya. Oke. Terus pembelajaran yang variatif itu seperti apa Bu Puja? Pembelajaran variatif itu kan menurut saya itu kan berpusat pada siswa ya Pak, sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, salah satu pembelajaran yang sesuai dan memenuhi kebutuhan siswa itu salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Saya Pembelajaran ingin, berdiferensiasi. saya ingin guru-guru yang dari pembelajaran konvensional tadi sedikit banyak melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu, Pak. Ya, baiklah. Jika pembelajaran yang bervariatif itu ada tingkatan level 1 sampai dengan 10, dan level 10 itu adalah top levelnya, eh, yang dilakukan Bu Puja ini masih di level berapa Bu Puja ya, berdasarkan pengamatan yang ada sebelumnya ini? Kalau berdasarkan pengamatan saya sih, Pak, kalau saya lihat itu kayaknya guru-guru masih berada pada level 6 deh, Pak. Masih berada di level 6 ya. Ya. Eh, Kenapa kok masih di level 6, Bu? Indikator penilaiannya mengatakan bahwa Bu Puja mengatakan ini masih level 6. Indikatornya apa, Bu? Mungkin itu, Pak. Jadi yang melakukan pembelajaran bervariatif itu masih skala kecil. Kemudian Bapak Ibu guru kan di sekolah saya juga sudah banyak yang usianya masuk usia purna. Jadi mereka itu kurang kurang aktif dalam melakukan pembelajaran yang bervariatif gitu, Pak. Oh, seperti itu. Nah, rencana tindak lanjutnya dari level 6 ini mau ditingkatkan pada level berapa, Bu Puja? Gimana ya, Pak? Eh, Menurut saya sih nggak usah muluk-muluk gitu Pak, nggak usah jauh-jauh, 2 level di atasnya gitu, misal dari 6 ke 8 Hmm. gitu kayaknya Pak sudah cukup menurut saya. Dari 6 ke 8, begitu Bu ya, menurut Bu Puja Ya, ya, secara realistisnya itu 2 tahapan di atasnya gitu ya, ya. 2 level lah. Terus untuk upaya agar bisa mencapai di level 8 sesuai yang ditargetkan oleh Bu Puja ini bagaimana Bu? Apa ya? Itu Upaya-upayanya. sih yang masih saya pikirkan dari tadi Pak. Apa ya? Iya, iya, iya. Kayaknya saya akan melakukan diseminasi deh Pak. Diseminasi ya. Iya, iya. Eh, Selain diseminasi mungkin ada alternatif lain Bu Puja? Selain diseminasi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Ya, Kayaknya perlu ada supervisi akademik untuk supervisi pembelajaran, akademik. iya, untuk pembelajaran Ya. guru-guru di sekolah saya. Kalau dari beberapa alternatif yang disampaikan oleh Bu Puja tadi, yang pertama ada diseminasi, 2 ada supervisi akademik. Benar seperti itu Bu Puja ya? Benar. Ya, kemungkinan yang bisa dilakukan lebih awal atau dilakukan segera itu menggunakan alternatif yang mana Bu Puja? Kayaknya diseminasi dulu deh, Pak. Diseminasi. Alasannya? Ya. Karena kan saya sudah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Kemudian saya rasa pembelajaran berdiferensiasi itu juga cukup efektif dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi saya akan sharing best practice gitu sama Bapak Ibu guru di sekolah agar mereka juga mengikuti untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Seperti itu. Kira-kira kapan itu bisa dilakukan Bu Puja? Kalau bisa ya segera Pak. Mungkin ya dalam dalam minggu ini deh Pak. Kayaknya. Dalam Iya, ya dalam minggu ini ya Bu Puja ya. ya. Tentunya dalam mendukung upaya peningkatan atau suatu perubahan yang
telah ditetapkan oleh Bu Puja tadi agar bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan. Kira-kira Bu Puja butuh dukungan tidak? Tentu, tentu saya sangat butuh dukungan sekali Pak di sini. Support system ya Siapa, Bu? gitu. Iya, support Eh, sistemnya siapa? Otomatis itu kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan tertinggi di suatu sekolah gitu ya Pak. Kemudian selain kepala sekolah, saya juga akan berkoordinasi dengan waka kurikulum untuk mengkoordinasikan diseminasi tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Seperti itu, ya, 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 ya. Begini Bu Puja, terkait dengan percakapan ini yang ada beberapa kendala-kendala yang disampaikan Bu Puja pada level 6 tadi, terus ada perubahan-perubahan yang ingin dilakukan agar mencapai target di level 8 gitu ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, bisa sesuai dengan harapan. Mungkin apa namanya, ada lagi yang ingin disampaikan oleh Bu Puja. Kayaknya cukup deh Pak. Saya sudah cukup Oh, menemukan solusi atau rencana aksi yang akan saya lakukan untuk mengubah sedikit perubahan tentang guru-guru yang masih memakai pembelajaran konvensional menuju ke pembelajaran yang bervariatif. ya, terima kasih Bu Puja sudah Terima kasih. berbagi cerita. Ya, terima kasih Kita juga Pak kapan-kapan, Adi. iya, kita kapan-kapan bisa bertemu kembali dengan percakapan ini sehingga saya bisa tahu progresnya nanti bagaimana, apakah sudah berhasil sampai di level 8. Tentunya saya juga berharap dan berdoa agar semua perubahan yang ingin dilakukan oleh Bu Puja itu tadi segera terwujud sesuai dengan yang diinginkan. Seperti itu Bu Puja, terima kasih atas kesempatannya. Saya juga berterima kasih Pak karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita gitu Pak. Terima Ya, kasih banyak. ya, sama-sama Bu Puja. Selamat Selamat siang. siang. Siang juga Pak. Oke, Pak Agus. Halo. Ya, halo. Ya, ya, ketemu lagi ya kita ya. Oke. Nah, Iya, gimana Bu. tadi proses coachingnya dari Pak Agus sama Bu Puja sebagai coachingnya? Proses coachingnya alhamdulillah berjalan sesuai harapan, juga berjalan baik juga. Terus di sini menarik Bu, pastinya menarik. Di Ya. sini coach bisa menjalankan tahapan alur tirta yang sesuai dengan adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan melakukan dengan tanggung jawab. Seperti itu Bu. Oke, terus ini Pak Agus ya, apa saja yang sudah Pak Agus dapatkan nih terkait dengan indikator pencapaian yang Bapak inginkan tadi? Di percakapan yang tadi, Mm-mm. saya berupaya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bersifat pertanyaan terbuka, sehingga coach di sini tuh bisa menemukan solusinya sendiri, Bu, atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Seperti itu. Oke, baiklah. Coba sekarang ganti saya Pak ya yang akan menyampaikan hasil pengamatan coaching Pak Agus tadi dengan Bu Puja. Boleh ya Pak? Boleh, Bu, silakan. Oke, kalau dari catatan saya nih Pak Agus ya, tadi Pak Agus sudah sangat baik, sudah menjalankan tahapan dari alur tirta dengan baik. Ya, terlihat dari tercapainya dari kompetensi inti dari coaching itu. Mulai dari Pak Agus yang pertama sudah bisa eh, presence atau kehadiran penuh, kemudian Pak Agus juga bisa mendengarkan secara aktif, sehingga Pak Agus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Puja tadi dari kata-kata kunci yang disampaikan oleh Bu Puja. Sehingga Bu Puja tadi juga saya lihat sudah bisa ya menyampaikan permasalahan yang dia alami di sekolahnya seperti itu dan kelihatan mengalir seperti itu percakapannya. Kemudian saya lihat tadi juga Bu Puja sudah mampu menemukan sendiri atau solusi permasalahan yang dia temui di sekolahnya. Dan
penilaian saya secara keseluruhan Pak Agus tadi sudah luar biasa sekali proses coachingnya. Mungkin ke depan proses coaching ini bisa tetap konsisten ya Pak Agus ya? Iya, mudah-mudahan bisa seperti ini sampai ke depannya dan Oke. tentunya bisa terus meningkat, Bu ya. Oke, oke, oke. Nah, terakhir dari pertanyaan saya nih Pak Agus, kompetensi apa yang ingin Pak Agus kembangkan lagi dalam proses coaching untuk selanjutnya? Selanjutnya saya akan berupaya meningkatkan sebagai coach yang mendengarkan aktif, artinya merespon semua permasalahan-permasalahan yang dialami oleh coach untuk apa ya, untuk bisa memunculkan solusi-solusi yang terbaik seperti itu, Bu. Jadi saya akan berupaya mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan sehingga respon-respon yang saya berikan lebih apa ya, meningkatkan kemitraan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Agus atas waktunya hari ini ya. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi dan Pak Agus nggak usah Baik, sungkan-sungkan sama saya. Kalau ada kegiatan coaching nanti, Pak Agus bisa saya bantu lagi untuk supervisornya. Terima kasih Pak Agus, selamat ya, beraktivitas. terima kasih kembali Bu Luha atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bu Luha. Selamat siang juga.